wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Mr. D Math Learning. Pada kesempatan kali ini akan dibahas latihan dan pembahasan soal penilaian akhir semester 1 untuk matematika kelas 9. Selamat menyimak. Indikator soal nomor 1 yaitu menyederhanakan bentuk perpangkatan. Soalnya, hasil dari 125 dipangkatkan negatif 1/3 adalah langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mengubah absis atau bilangan yang dipangkatkan ke dalam bentuk perpangkatan yang paling sederhana. Di sini absisnya adalah 125 diubah menjadi 5 pangkat 3 sehingga 125 pangkat negatif 1/3 sama dengan 5 pangkat 3 dipangkatkan dengan negatif 1/3. Coba ingat kembali sifat perpangkatan. A pangkat M dipangkatkan dengan N sama dengan A pangkat M kali N. Sehingga bentuknya menjadi 5 pangkat 3 dikalikan dengan negatif 1/3. Hasil kali antara 3 dengan negatif 1/3 adalah negatif 3/3. Negatif 3/3 sama dengan negatif 1. Terdapat pangkat negatif, maka ingat kembali sifat A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat N. Sehingga bentuknya berubah menjadi 1/5 pangkat 1. 1/5 pangkat 1 sama dengan 1/5. Jadi hasil dari 125 pangkat negatif 1/3 adalah 1/5. Indikator soal nomor 2 yaitu merasionalkan bentuk akar. Soalnya, bentuk sederhana dari 3 tambah akar 8 per akar 6 adalah untuk merasionalkan bentuk akar, kalikan pembilang dan penyebut dengan sekawannya dari penyebut. Di sini penyebutnya adalah akar 6. Maka, pembilang dan penyebut dikalikan dengan akar 6 per akar 6. Pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut, sehingga 3 tambah akar 8 kalikan akar 6 per akar 6 kali akar 6. Pada pembilang, lakukan perkalian distributif, sehingga 3 kali akar 6 ditambah akar 8 kali akar 6. Pada penyebut, akar 6 kali akar 6 sama dengan 6. Kemudian, hitung hasil kali antara akar 8 dan akar 6, sama dengan akar 48. Akar 48 kita sederhanakan menjadi akar 16 kali 3. Hasil akar dari 16 adalah 4, sehingga 3 akar 6 tambah 4 akar 3 per 6. Bentuk tersebut dapat kita ubah lagi menjadi bentuk yang paling sederhana, yaitu 3 akar 6 per 6 tambah 4 akar 3 per 6. 4 per 6 dapat kita sederhanakan menjadi 2/3. Sehingga hasilnya yaitu akar 6 per 2 tambah 2 akar 3 per 3. Kalian bisa menjawab sampai 3 akar 6 tambah 4 akar 3 per 6. Atau lebih tepat lagi, akar 6 per 2 tambah 2 akar 3 per 3. Soal nomor 3. Bunyi indikatornya yaitu menentukan akar persamaan kuadrat. Soalnya yaitu himpunan penyelesaian dari X kuadrat kurang 7X kurang 8 sama dengan 0 adalah titik-titik dan titik-titik. Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaian atau akar-akar persamaan kuadrat ada 3 cara, yaitu pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna, dan rumus kuadratik. Pada pembahasan kali ini akan digunakan rumus kuadratik, yaitu X12 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Dari persamaan kuadrat X kuadrat kurang 7X dikurang 8 sama dengan 0, nilai A sama dengan 1, nilai B sama dengan min 7, nilai C sama dengan min 8. Kemudian masukkan nilai A, B, dan C ke dalam rumus kuadratik. Dalam memasukkan nilai A, B, dan C, perhatikan tanda positif atau negatifnya. Jika negatif, diberi tanda kurung. Selesaikan terlebih dahulu tanda di dalam kurung. Negatif 7 sama dengan 7. Negatif 7 dikuadratkan sama dengan 49. Negatif 4 kali 1 kali negatif 8 sama dengan 32. 2 kali 1 sama dengan 2. Akar 49 tambah 32 sama dengan akar 81. Akar 81 sama dengan 9.
Sehingga diperoleh 7 tambah atau kurang 9 per 2. Kita selesaikan yang positif terlebih dahulu. Untuk akar-akar yang pertama, 7 tambah 9 per 2 sama dengan 16 per 2 sama dengan 8. Untuk akar-akar yang kedua, 7 kurang 9 per 2 sama dengan negatif 2 per 2 sama dengan negatif 1. Jadi himpunan penyelesaian dari X kuadrat dikurang 7X dikurang 8 sama dengan 0 adalah negatif 1 dan 8. Indikator soal nomor 4 yaitu menentukan sumbu simetri dan nilai optimum. Soalnya, grafik fungsi kuadrat f dalam kurung x sama dengan 4x kuadrat kurang 8x tambah 3, sumbu simetrinya adalah dan nilai optimumnya adalah. Rumus sumbu simetri yaitu x sama dengan negatif b per 2a, dan rumus nilai optimum yaitu y sama dengan negatif b kuadrat dikurang 4ac per 4a. Dari persamaan f dalam kurung x sama dengan 4x kuadrat kurang 8x tambah 3, nilai a sama dengan 4, nilai b sama dengan negatif 8, dan c sama dengan 3. Untuk menentukan nilai sumbu simetri, kita masukkan nilai a dan b ke dalam rumus sumbu simetri, yaitu x sama dengan negatif b per 2a, b-nya sama dengan negatif 8, a sama dengan 4, sehingga negatif 8 per 2 kali 4 sama dengan 8 per 8, x sama dengan 1. Jadi sumbu simetrinya yaitu 1. Kemudian untuk mencari nilai optimum, kita masukkan nilai a, b, dan c ke rumus y sama dengan negatif b dikuadratkan dikurangi 4ac per 4a, b sama dengan negatif 8, a sama dengan 4, dan c-nya sama dengan 3. Hasil kuadrat negatif 8 adalah 64. Hasil kali negatif 4, 4 dan 3 adalah negatif 48. Hasil kali 4 dengan 4 adalah 16. 64 dikurangi 48 sama dengan 16, sehingga negatif 16 per 16. Negatif 16 per 16 sama dengan negatif 1. Jadi nilai optimumnya sama dengan negatif 1. Jadi, grafik fungsi kuadrat fx sama dengan 4x kuadrat dikurang 8x tambah 3 memiliki sumbu simetri yaitu sama dengan 1, dan nilai optimumnya yaitu sama dengan negatif 1. Berikutnya indikator soal nomor 5 yaitu menentukan bayangan titik hasil pencerminan. Soalnya, bayangan titik A dalam kurung 2, negatif 3 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X adalah. Perhatikan tabel pencerminan titik X, Y terhadap garis Y sama dengan negatif X. Maka bayangannya yaitu negatif Y, negatif X. Untuk titik A, 2, negatif 3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Hasilnya yaitu 3, negatif 2. Berikutnya soal nomor 6 dengan indikator menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk akar. Soalnya, sebuah belah ketupat mempunyai panjang diagonal 3 akar 3 cm dan 2 akar 6 cm. Tentukan luas belah ketupat tersebut. Dari soal, sebuah belah ketupat dengan diagonal yang pertama yaitu 3 akar 3 cm dan diagonal yang kedua yaitu 2 akar 6 cm. Yang ditanya adalah luas belah ketupat. Rumus luas belah ketupat yaitu diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi dengan 2. Kita masukkan masing-masing nilai diagonal 1 dan diagonal 2. Sehingga 3 akar 3 cm kali 2 akar 6 cm per 2. Kalikan masing-masing angka yang ada di luar akar dengan angka yang ada di dalam akar tersendiri. Sehingga 3 dikalikan dengan 2 dan akar 3 dikalikan dengan akar 6. 3 kali 2 sama dengan 6. Akar 3 kali akar 6 sama dengan akar 18. Sehingga 6 akar 18 per 2. Akar 18 dapat kita sederhanakan menjadi akar 9 kali 2. Akar 9 sama dengan 3. Sehingga
6 kali 3 akar 2 cm persegi per 2. 6 kali 3 sama dengan 18, sehingga 18 akar 2 cm persegi per 2. 18 dibagi dengan 2 sama dengan 9, sehingga luas sebelah ketupat sama dengan 9 akar 2 cm persegi. Nomor 7 dengan indikator soal yaitu menyederhanakan bentuk pangkat. Soalnya, tentukan bentuk sederhana dari A pangkat negatif 2, B pangkat negatif 3, C pangkat negatif 2 per A, B, C dipangkatkan dengan negatif 4. Kita selesaikan bagian yang ada kurungnya terlebih dahulu. A, B, C pangkat negatif 4 menjadi A pangkat negatif 4, B pangkat negatif 4, dan C pangkat negatif 4. Perhatikan bilangan yang dipangkatkan yaitu A, B, dan C. Gunakan sifat pembagian perpangkatan sehingga hasilnya menjadi A pangkat negatif 2 dikurang negatif 4, B pangkat negatif 3 dikurang negatif 4, C pangkat negatif 2 dikurang negatif 4. Kalian negatif menjadi positif sehingga A pangkat negatif 2 tambah 4, B pangkat negatif 3 tambah 4, dan C pangkat negatif 2 tambah 4. Setelah masing-masing perpangkatannya dihitung, maka hasilnya menjadi A pangkat 2, B pangkat 1, C pangkat 2. Atau lebih tepat lagi dapat ditulis menjadi A pangkat 2, B, C pangkat 2. Jadi bentuk sederhananya yaitu A pangkat 2, B, C pangkat 2. Nomor 8 dengan indikator soal yaitu menggambar grafik fungsi. Soalnya, gambarlah grafik fungsi kuadrat x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 sama dengan 0. Sebelum menggambar, carilah titik potong sumbu x, titik potong sumbu y, dan titik puncaknya. Pertama, kita mencari titik potong sumbu x, maka y sama dengan 0. Persamaan kuadrat x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 sama dengan 0 kita faktorkan. Sajikan dalam bentuk berikut. Cari dua bilangan sehingga hasil kali 1 dengan negatif 3 sama dengan negatif 3. Hasil jumlahnya sama dengan negatif 2. Kedua bilangan itu yaitu negatif 3 dan 1. Sehingga dapat kita tulis menjadi dalam kurung X dikurang 3 dikalikan dalam kurung X tambah 1 sama dengan 0. Sehingga X yang pertama sama dengan 3 dan X yang kedua sama dengan negatif 1. Maka titik potong sumbu X yaitu di 3,0 dan negatif 1,0. Berikutnya menentukan titik potong sumbu Y sehingga X sama dengan 0. Ubah persamaan kuadrat ke dalam bentuk fungsi yaitu Y sama dengan F dalam kurung X sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Kita masukkan nilai X sama dengan 0 sehingga F0 sama dengan 0 kuadrat dikurang 2 kali 0 dikurang 3. Setelah dihitung hasilnya adalah negatif 3. Sehingga titik potong sumbu Y yaitu 0, negatif 3. Berikutnya menentukan titik puncak. Dari persamaan kuadrat nilai A sama dengan 1, B sama dengan negatif 2, dan C sama dengan negatif 3. Nilai A, B, dan C kita masukkan ke dalam rumus titik puncak, yaitu negatif B per 2A, negatif B kuadrat min 4AC per 4A. Kita masukkan nilai A sama dengan 1, B sama dengan negatif 2, dan C sama dengan negatif 3 ke dalam rumus. Titik puncak sama dengan dalam kurung negatif 2 per 2 kali 1, negatif 2 dikuadratkan dikurang 4 kali 1 dikali negatif 3 per 4 kali 1. Negatif kali negatif hasilnya positif. 2 kali 1 sama dengan 2 sehingga 2 per 2. Untuk negatif 2 dikuadratkan sama dengan 4. Negatif 4 kali 1 kali negatif 3 sama dengan 12. 4 kali 1 sama dengan 4. Hasil dari 2 per 2 sama dengan 1. Hasil dari 4 ditambah 12 per 4 hasilnya 4. Sehingga titik puncaknya yaitu 1, min 4. Setelah menentukan nilai titik potong sumbu X dan Y dan titik puncak,
maka kita dapat menggambarkannya dalam bidang koordinat kartesius. Untuk titik potong sumbu X yaitu di titik 3,0 dan titik min 1,0. Untuk titik potong sumbu Y yaitu di titik 0,-3. Untuk titik puncak, di sini titik puncaknya adalah titik balik di titik 1,-4. Hubungkanlah titik-titik tersebut sehingga membentuk sebuah kurva yang terbuka ke atas. Nomor soal 9, indikatornya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Soalnya, balon udara jatuh dari ketinggian 32 kaki, diberikan fungsi H sama dengan negatif 25T kuadrat tambah 100, dengan H adalah tinggi balon setelah T detik. Kapan balon ini mencapai tanah? Persamaan H sama dengan negatif 25T kuadrat tambah 100 adalah tinggi balon setelah T detik. Balon akan mencapai tanah jika H sama dengan 0. Sehingga dapat dituliskan H sama dengan negatif 25T kuadrat tambah 100 sama dengan 0. Lakukanlah operasi hitung untuk mencari nilai T. 100 kita pindah ruaskan ke kanan menjadi negatif 100, sehingga negatif 25T kuadrat sama dengan negatif 100. Kita pindah negatif 25 ke ruas kanan menjadi per negatif 25, sehingga T kuadrat sama dengan negatif 100 per negatif 25 sama dengan 4. T kuadrat sama dengan 4, maka T sama dengan akar 4. Akar 4 sama dengan 2, maka T sama dengan 2. Jadi, balon akan mencapai tanah pada waktu 2 detik. Soal nomor 10 dengan indikator menggambar hasil transformasi. Soalnya, diketahui titik sudut sebuah segitiga yaitu A negatif 2, negatif 1, B negatif 1, negatif 4, dan C negatif 4, negatif 1. Gambar bangun tersebut dan bayangannya dengan menggunakan translasi 2 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas. Perhatikan gambar segitiga ABC berikut. Masing-masing titik akan ditranslasikan 2 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas. Untuk titik A, negatif 2, negatif 1. Setelah ditranslasikan, maka negatif 2 tambah 2. Negatif 1 tambah 4. Hasil translasinya yaitu atau bayangannya yaitu 0,3. Untuk titik B, negatif 1, negatif 4 ditranslasikan 2 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas, maka negatif 1 tambah 2 dan negatif 4 tambah 4. Maka bayangannya di 1,0. Untuk titik C, negatif 4, negatif 1 ditranslasikan 2 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas, maka negatif 4 tambah 2 dan negatif 1 tambah 4. Maka bayangan titik C di negatif 2,3. Berikut adalah hasil translasi dari soal tersebut. Demikian video latihan dan pembahasan soal penilaian akhir semester 1 Matematika kelas 9. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.